Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat bergabung lagi atau berjumpa lagi, bertemu lagi bersama channel Jona Anxiety Bang Nugraha, yang dimana seperti biasa membahas tentang seputar kecemasan berlebih atau anxiety disorder, kemudian asam lambung yang tinggi, kemudian GERD sampai ke psikosomatis, teman-teman. Baik, di kesempatan yang berbahagia ini kembali lagi bersama saya, teman-teman semua, dan kembali lagi di ruangan kembali lagi di rumah tercinta setelah kemarin saya habis main ke rumah saudara, kemarin pulang sore, dan sekarang berada di rumah tercinta seperti itu dan menjalankan aktivitas seperti biasanya, teman-teman. Nah, baik, di kesempatan yang mudah-mudahan berbahagia, kalian juga mudah-mudahan berbahagia, teman-teman, dan saya tak bosan-bosan untuk menyuruh kalian untuk tetap subscribe yang baru bergabung ya, tolong di subscribe, atau ya tinggal di subscribe yang bertulisan merah di situ tulisan subscribe, teman-teman tinggal di nyalain seperti itu, teman-teman ya. Jangan lupa seperti itu. Karena apa? Karena subscribe tidak memerlukan biaya materi ataupun pendaftaran melalui saya, teman-teman, seperti itu. Dan yang sudah subscribe, hatur nuhun pisan dan terima kasih banyak atas subscribe-nya, teman-teman, dan mudah-mudahan apa yang telah kalian subscribe dan secara tidak langsung kalian juga sudah mendukung channel Jona Anxiety Bang Nugraha lebih berkembang seperti itu, sudah mendukung, teman-teman, sudah lebih berkembang. Amin ya Allah ya robbal alamin. Dan doa terbaik saya yang sudah subscribe maupun belum subscribe, teman-teman yang masih dalam banyak sensasi, mudah-mudahan terkikis sensasinya satu persatu hilang. Kemudian yang masih dalam keadaan sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakit kalian. Amin ya Allah ya robbal alamin. Nah, baik, kemudian yang suka dengan cara penyampaian saya atau motivasi atau dorongan ya, teman-teman, atau dorongan untuk kalian, tolong di like setiap video yang saya berikan untuk kalian, teman-teman, karena mudah-mudahan apa yang saya berikan kepada kalian bermanfaat untuk orang banyak, seperti itu, teman-teman. Kemudian jika ingin ditanyakan, diisi aja di kolom komentar, jangan merasa malu ataupun apapun itu, tolong diisi di kolom komentar, teman-teman. Kemudian nyalakan tombol loncengnya ya, teman-teman, siapa tahu ada video saya terbaru di situ, teman-teman, ada notifikasi atau pemberitahuan yang masuk ke Anda semua, teman-teman, seperti itu. Kemudian yang terakhir, tolong tonton videonya dari awal sampai akhir, jangan diloncat-loncat, jangan di skip ya, teman-teman. Siapa tahu dan mudah-mudahan setiap bagian per bagian, menit per menit, detik per detik, apapun itu yang saya katakan, mungkin ada hal yang penting kalian petik atau kalian ambil untuk kalian praktekkan, sehingga mempercepat pemulihan Anda. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, baik, teman-teman, seperti biasa, pembahasan di siang kali ini saya akan membahaskan pembahasan tentang teman kita yang bertanya tentang, Bang, kenapa ya air pipis itu berwarna keruh, katanya gitu, keruh seperti itu, bertanya gitu. Nah, teman-teman, yang anxiety disorder atau kecemasan berlebih itu hal yang sepele pun bukan. Misalkan kita flu atau batuk biasa gitu, jadi berlebih lah anggapan kita tuh, jadi sangat khawatir, sangat cemas, apakah itu dari efek asam lambung atau apa, seperti itu kan. Nah, di sini teman kita yang bertanya, Bang, katanya air kencing atau pipis keruh, itu pernah gak atau gimana ya? Orang normal pun ada yang air kencingnya atau pipisnya itu keruh ya, atau misalkan kadang-kadang suka kecoklatan. Nah, biasanya itu pas bangun tidur pas pagi itu, kalau misalkan kita buang air kecil itu emang suka banget ya keruhnya, kelihatan keruhnya, kemudian coklatnya seperti itu. Orang normal pun mengalami seperti itu. Dan yang orang anxiety disorder dengan kecemasan berlebih kan menjadi hal yang mungkin aneh gitu, cemas seperti itu. Apalagi kalau misalkan yang suka googling ya, yang suka googling kenapa air keruh, air kencing misalkan, air pipis itu keruh misalkan, kan jawaban dari googling itu kan banyak gitu, ada yang sisi negatifnya, kemudian ada yang positifnya.
Alhamdulillah kalau sisi positifnya kita ambil ini, kalau misalkan ada sisi negatifnya nih, air kencing ini menyebabkan nah ya seperti itu ya hal yang mungkin jangan terlalu googling seperti teman-teman ya. Menurut pengalaman saya, ini pengalaman saya ya, tapi kalau misalkan kalian tidak puas dengan jawaban mungkin sepengetahuan saya, alangkah baiknya kalian pergi ke dokter untuk menanyakan seperti itu, atau konsultasi teman-teman seperti itu. Namun pengalaman saya, sebelum kena anxiety disorder juga saya mengalami air kencing yang keruh gitu ya, sumur coklat gitu, kecoklatan banget gitu, apalagi pas bangun tidur gitu teman-teman. Pas bangun tidur pagi kencing suka agak keruh gitu, coklat. Nah seperti itu teman-teman. Nah kesini saya cari tahu sekarang bahkan pas saya mengalami anxiety disorder dengan kecemasan berlebih pun saya merasakan atau mengalami itu gitu. Setiap bangun tidur keruh, setiap bangun tidur coklat gitu warna air kencing itu teman-teman. Nah kesini menggali lagi informasi yang saya tidak menggali dari Google ya, maaf bukan saya nggak ini, bukan, soalnya karena googling itu jadi gimana ya, ada orang yang tadi sih, jadi ada yang sisi negatifnya, ada yang positifnya gitu. Jadi antara kedua itu kita selalu merasakan kebimbangan mana nih yang benar, dan jika kalau misalnya negatif ya kita makin cemas teman-teman. Nah seperti itu. Nah jadi saya mencari informasi dari lain selain googling gitu ya teman-teman. Ternyata itu dari kurangnya kita asupan mineral teman-teman. Jadi kita kurang air minum kan. Yang bagus itu untuk kita minum itu tapi sesuai dengan berat badan ya. Kalau misalkan itu kan biasanya kalau bingung dengan posisi berat badan, kalau berat badan saya segini itu kalau misalkan bingung biasanya 8 gelas ya, 8 gelas dalam satu hari itu minum yang bagus teman-teman. Tapi jangan misalkan sehari sekarang mau 8 gelas sekali, nanti nggak minum lagi, sore malam nggak minum lagi, sekarang aja pagi, ya nggak boleh teman-teman, ya nggak bisa seperti itu. Nah jadi minimal ya 8 gelas dalam satu hari seperti itu kalau minum itu. Jadi perlahan lah, misalkan sudah makan perlahan, sebelum makan baru bangun tidur itu harus dengan air minum ya, air mineral seperti itu, air putih, tapi yang hangat, nggak boleh yang dingin, supaya netral asam lambungnya yang masih dalam keadaan asam lambung yang selalu tinggi. Jadi sebelum makan minum. Jadi itu setelah digali informasinya digali itu dari kurangnya masukan mineral ya ke tubuh kita. Jadi tubuh kita itu kekurangan, bisa disebut dengan dehidrasi, kekurangan cairan kan biasanya. Kalau misalkan kekurangan cairan, dehidrasi, biasanya suka sariawan, kemudian panas dalam seperti itu teman-teman. Itu pengalaman saya teman-teman. Jadi kurang minum itu kadang-kadang sariawan banyak, sariawan hampir setiap bulan saya merasakan sariawan kesini. Oh ternyata saya kurang minum teman-teman, kurang masukkan mineral seperti itu ke tubuh saya. Itu menurut pengalaman saya ya. Jadi yang bertanya di kolom komentar jangan merasa cemas, jangan merasa was-was, takut seperti itu. Kalau misalkan kalian sudah diagnos asam lambung ya, seperti itu. Jadi jangan cemas, jangan khawatir, jangan takut. Orang normal pun mengalami kadang-kadang mengalami air kencing yang seperti itu teman-teman ya. Jadi kurangnya mineral ke tubuh kita. Jadi kita tuh kurang minum, kemudian dehidrasi, kesananya suka sariawan, asam lambungnya mungkin meningkat karena sering was-was atau gimana, kemudian sampai ke sariawan seperti itu, kering, mulut kering, bau asem seperti itu pengalaman saya. Dan salah satu caranya ya saya rajin minum ya, pokoknya jadwalnya 18 dalam satu hari itu ya, 18 dalam satu hari teman-teman. Tapi tidak disekalikan minum 8 gelas, enggak, cuman pagi misalkan minum, terus diselang cemilan sambil minum dikit-dikit seperti itu teman-teman. Jadi asal masuk cairan air mineral seperti itu teman-teman. Tapi usahakan airnya air yang hangat ya, supaya lebih menetralkan asam lambung yang mungkin kadar keasamannya sangat asam gitu, atau kapasitasnya yang banyak seperti itu teman-teman. Nah seperti itu untuk jawaban di kolom komentar. Mungkin sesimpel itu ya jawaban saya teman-teman, karena menurut pengalaman saya teman-teman. Tetapi kalau misalkan kalian kurang puas, misalkan masih kurang puas dengan jawaban
karena saya belajar dari pengalaman, teman-teman belajar dari pengalaman. Silahkan kalian ke medis, misalkan ke dokter seperti itu, tanyakan mungkin apa saja keluhan kalian seperti itu, konsultasilah seperti itu kalau misalkan kurang puas. Tapi saya emang belajar dari pengalaman seperti itu. Jadi kalau misalkan pagi-pagi, nah bau bangun tidur kencing gitu, buang air pipis gitu ya, kencing itu suka keruh, kadang-kadang coklat gitu. Tapi kalau rajin minum lagi pagi siang minum, nah kemudian kita coba lagi buang air kencing gitu ya, malah air kencing ya enggak sih, biasanya enggak coklat, enggak keruh teman-teman seperti itu. Tapi kalau masih misalkan seperti itu ya tergantung kalian ya. Ini hanya pengalaman saya sendiri, dan jangan dibawa panik, jangan dibawa cemas. Intinya dibawa rileks, bawa santai, dan dibawa aktivitas. Kemudian kuncinya satunya yaitu melakukan hobi yang menyenangkan teman-teman seperti itu. Karena saya tidak menggunakan obat, tidak menggunakan herbal ya teman-teman seperti itu. Oke, video kali ini saya mungkin tidak panjang lebar teman-teman, hanya menyampaikan teman kita yang ada di kolom komentar teman-teman seperti itu. Dan jangan cemas sih intinya. Kalau misalkan kita yang mempunyai anxiety disorder atau kecemasan yang berlebih ya, kalau misalkan kita cemas, kita stres, setiap permasalahan dianggap berat seperti itu otomatis asam lambung akan kapasitasnya naik ataupun kadar keasamannya semakin asam. Kemudian mengakibatkan apa? Mengakibatkan banyak beribu sensasi seperti itu. Tapi itu tidak berbahaya seperti itu teman-teman, menurut saya, sepengalaman saya ya teman-teman. Nah untuk lebih lanjutnya mungkin jika kalian penasaran, mangga untuk dikonsultasikan ke ahlinya seperti itu, contohnya dokter seperti itu dan sebagainya teman-teman. Nah mungkin udah 12 menit di video kali ini saya cukupkan sekian. Dan seperti biasa yang baru bergabung tolong di subscribe ya, tolong di subscribe, kemudian nyalakan tombol loncengnya, kemudian klik like jika kalian memang suka dengan video saya teman-teman. Jikalaupun tidak ya tidak mengapa teman-teman seperti itu. Dan yang sudah subscribe, like, kemudian share gitu ya video atau channel John Anxiety Bang Nugraha di sosmed yang lainnya kalian, saya ucapkan hatur nuhun dan terima kasih banyak atas dukungan kalian. Channel saya berkembang teman-teman, hatur nuhun pisan. Pokoknya terima kasih banyak, dan mudah-mudahan kalian yang sudah memberikan kebaikan, termasuk sodako itu ya, kebaikan seperti subscribe pun gitu ya, supaya channel saya berkembang dan bermanfaat bagi orang banyak. Saya haturkan terima kasih banyak, dan mudah-mudahan doa terbaik saya, kalian yang masih dalam keadaan sakit, Allah angkat penyakitnya, amin ya Allah ya robbal alamin. Dan yang dalam masih banyak 1001 sensasi, saya doakan untuk cepat terkikis sensasi-sensasi yang mengganggu aktivitas kalian ya teman-teman, amin ya Allah ya robbal alamin. Mungkin di akhir kata, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sehat jiwa dan raga teman-teman, terutama mental.